Dua hal telah terjadi sekarang yang mengejutkan. Nomor satu, sebagian besar muslim telah melarikan diri ke negeri asing. Nomor dua orang yang paling menjanjikan di kota mereka, Hamzah dan Umar, telah diinsafkan. Dan hal ini menyebabkan mereka benar-benar datang bersama-sama dan berpikir tentang apa yang akan mereka lakukan, dan dikatakan bahwa pada datang tersebut dari dakwah. Semua suku Quraisy datang bersama-sama dan membahas apa yang perlu dilakukan sampai mereka setuju. Kita perlu membunuh Muhammad SAW. Itulah satu-satunya hal di pikiran mereka, untuk membunuh. Jadi untuk terakhir kalinya mereka pergi ke Abu Talib dan mereka mengatakan padanya bahwa Anda tidak punya pilihan dalam hal ini. Baik, Anda akan menyerahkan Muhammad SAW dan kami akan memberikan apapun, uang, darah, dan tidak ada dari kita akan melakukan pekerjaan. Ini tidak akan menjadi kaum Quraisy. Atau kita harus memotong Anda dari Quraisy. Bagaimana kau akan memisahkan kami kerabat sedarah. Tak satu pun dari kami akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan makanan dan air. Kami akan memboikot Anda. Tidak ada pernikahan, tidak ada uang, tidak ada transaksi bisnis. Setiap dari kita memiliki bisnis, kita akan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa membeli dan menjual apapun untuk Anda, makanan, air, minuman, apapun. Dan ketika Quraisy datang kepada Abu Talib seperti ini, Abu Talib sendiri menjadi marah. Dan dia bilang, lakukan sesukamu, aku tidak akan menyerahkan keponakanku padamu. Abu Talib oleh karena itu memutuskan bahwa jika kita tidak dapat membeli atau menjual di Mekah, kita tidak akan memiliki akses ke toko Mekah, maka marilah kita pergi dan tinggalkan tempat ini dan ke tempat lain. Dan mereka pindah ke beberapa lembah yang dimiliki Bani Hashim, yang itu disebut lembah Abu Talib atau Sya'ab Abu Talib, dan Abu Talib tinggal di lembah itu. Dan setiap orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, mereka secara sukarela masuk dalam apa yang disebut boikot yang paling terkenal. Dan dalam rangka untuk meringankan ini, kaum Quraisy datang bersama-sama dan menulis fakta di antara mereka sendiri apa perjanjiannya. Tidak ada yang akan membeli dan menjual ke Bani Hashim. Tidak ada yang akan menikah ke dalam atau dari Bani Hashim. Tak seorang pun pada dasarnya akan bersosialisasi dengan Bani Hashim. Jadi itu adalah boikot atas ekonomi, politik, dan tingkat sosial. Dan mereka menulis perjanjian dan mereka menggantungkannya di dalam Ka'bah. Dan tentu saja tidak ada yang memasuki Ka'bah, sehingga mereka mengunci pintu dan itu ada di dalam Ka'bah. Itis mengatakan bahwa Abu Haid Ibnu Amir adalah orang yang menulis perjanjian ini, dan Nabi SAW membuat doa melawan dia dan tangannya menjadi lumpuh sampai dia mati. Dan selama 2 atau 3 tahun mereka tinggal dalam hal ini, ditinggalkan pada dasarnya lembah mengulur-ulur keberadaan, mendapatkan air hujan bahkan dari semak-semak dan daun. Bilal mengatakan bahwa kami mulai mengalahkan seperti kambing buang air, buang kotoran kami tidak bisa dikatakan berbeda dari kami. Dan salah satu sumber utama makanan mereka adalah bahwa setiap beberapa minggu seseorang merasa simpati untuk mereka dan mengirim beberapa persediaan secara rahasia ke lembah itu. Jika tidak, mereka akan mengungkap keberadaan kita. Dikatakan bahwa ketika mereka mencoba untuk pergi ke kota, bahkan ketika orang asing datang, karena orang asing tidak berada di bawah pemboikotan semua musim haji, mereka datang dengan anggapan kadang-kadang mereka mencoba menyelinap beberapa makanan. Kadang mereka berhasil, dan kali jika mereka tertangkap atau orang-orang melihat, Abu Jahal akan datang dan berkata, jika kau tidak menjual pada orang-orang ini, aku akan membayarmu 2 kali lipat dari apa yang mereka tawarkan padamu. Bahkan selama 2-3 tahun ini Nabi SAW terus memberikan dakwah selama musim haji. Dan dia keluar dari lembah dan dia akan bertemu dengan suku-suku selama musim haji dan terus berusaha untuk menemukan orang yang sah pada iman. Kapan dan bagaimana boikot berhenti? Seperti yang kita katakan, boikot mungkin berlangsung 2 atau 3 tahun dan sejumlah insiden yang terjadi membuat kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa Nabi SAW membuat doa melawan mereka dan berkata, oh Allah, kirimkan ke atas mereka kelaparan seperti kelaparan pada zaman Nabi Yusuf yang buruk. Maka bencana kelaparan menjadi begitu buruk bagi orang-orang Mekah sehingga mereka terpaksa untuk makan bangkai dan mengunyah kulit hewan yang mati. Mereka tidak punya apa-apa lagi yang tersisa setelah waktu itu, dan mereka menyadari hal ini karena doa Nabi SAW, dan mereka mengirim beberapa utusan untuk mencoba membuat perdamaian. Insiden kedua adalah beberapa orang Quraisy yang hatinya lembut, dan kami sudah mengatakan ini, mereka memutuskan bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk melanggar perjanjian.
Dan jadi yang utama di sini adalah Bani Hisam ibnu Amr. Ibnu Amr Hisam merasa ia perlu melakukan sesuatu, jadi dia menyebut temannya Zuhair bin Abi Umaymah. Mereka berkata, apa yang bisa kita lakukan untuk mengakhiri berkat ini? Jika mereka mengatakan hal pertama yang kita lakukan adalah untuk membuat semua orang bersimpati untuk mereka bersama-sama. Dan mereka pikir sebenarnya bisa mereka undang, dan mereka mengundang Mutim Ibnu Adi, nomor satu di daftar mereka Mutim Ibnu Adi. Mari kita membawanya masuk. Abu Bukhtari Ibnu Hisham. Orang lain ketiga, empat, lima yang mereka kenal tidak mereka berkat, dan kemudian mereka mengatakan apa yang bisa kita lakukan, rencana apa yang bisa kita lakukan. Jadi Zuhair bilang, aku punya rencana. Hari berikutnya mereka pergi ke Ka'bah dan mereka semua duduk di mana mereka biasanya duduk. Semua orang pergi ke tempatnya di sudut itu, sudut itu, sudut itu. Jadi Zuhair berdiri dan berkata, untuk berapa lama kita akan kelaparan? Andai tahulah dan kerabat kita sendiri sampai mati. Abu Jahal menjadi marah. Siapa yang Anda pikir? Kita semua setuju dengan perjanjian ini. Jadi ketika dia mengatakan ini, Hisham berdiri. Tidak, aku tidak setuju. Kau setujunya adalah idemu. Apa maksudmu? Itu idaku. Kita ada pertemuan di sini. Mungkin berdiri. Tidak, kami tidak. Ini adalah sesuatu yang kau paksakan pada kami. Benar, aku tidak memaksamu. Ketika semua setuju, kemudian yang keempat, Abu Bukhtari berdiri. Benar. Jadi satu persatu setiap orang ditempatkan secara strategis di sekitar nadi, pada dasarnya menantang Abu Jahal. Jadi Abu Jahal menyadari ada sesuatu yang salah. Orang-orang hanya berdiri satu demi satu, dan dia berkata, wallahi, ini adalah rencana bahwa Anda semua telah melintas. Tapi tentu saja mereka tidak mengakui hal ini, dan tampaknya seolah-olah dukungan publik telah berubah. Dan kemudian hal terakhir terjadi, tentu saja benar-benar mengubah arus. Suatu hari Nabi SAW pergi ke Abu Talib di Sya'ab di Lambah, dan dia mengatakan, wahai paman saya, Allah telah memberitahu saya bahwa perjanjian yang mereka tulis telah dimakan oleh rayap atau semut, kecuali untuk frase Bismika Allahumma, hanya atas nama Allah. Seluruh perjanjian telah. Sekarang Ka'bah terkunci, tidak ada yang masuk. Tentu saja di dalam kantong tertutup. Anda tahu mereka memiliki perkamen, mereka menutup itu di dalam kain dan segala sesuatu. Abu Talib mengatakan, Tuhanmu telah mengatakan ini. Dan dia mengatakan, iya, dia telah mengatakan kepada saya ini. Abu Talib berkata, aku akan mempertaruhkan seluruh kasusku. Dia bilang, ya, pertaruhkan ini. Jadi Abu Talib kemudian untuk pertama kalinya sejak pemeragaan perjanjian tersebut berbaris kembali dengan kelompoknya, pada dasarnya non-muslim dari Bani Hisham, dan dia berkata, wahai orang-orang saya, mari kita lupakan semuanya. Mari kita membawa perjanjian ini. Mari kita lihat jika kita bisa mencapai negosiasi dan kesepakatan sehingga mereka menjadi bahagia. Wah, mungkin Anda akan setuju untuk menyerahkan Nabi SAW. Jadi mereka mengambil perjanjian dari yang masih dalam kapsul atau masih dalam kain kan. Dan mereka mengatakannya di sini. Abu Talib berkata, keponakan saya telah memberitahu saya. Tuannya telah mengatakan kepadanya bahwa perjanjian itu sudah tidak ada lagi, semuanya telah dimakan kecuali Bismika Allahumma. Jadi tantanganku untukmu adalah, Abu Talib mempertaruhkan semuanya pada imannya dalam Nabi SAW mengatakan kebenaran. Tantanganku padamu adalah, jika itu terjadi, mari kita bersama dan kita akan kembali ke Mekah. Dan kami akan mengabaikan seluruh kejadian pada dasarnya. Dan jika tidak, maka saya akan menyerahkan dia kepada Anda segera. Pergilah dengan dia kamu. Ini mereka berkata, ya tentu saja. Maksudnya apapun jelas bagi mereka, apa yang mungkin membahayakan bagi mereka. Dan demikianlah mereka membuka atas, mereka membuka kain, dan lihatlah tidak ada perjanjian kecuali untuk kalimat Bismika Allahumma. Dan mereka marah, mereka mengatakan ini adalah sihir atau sihir yang dia lakukan. Tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena janji telah diberikan, dan mereka itu hal yang memungkinkan mereka kembali ke Mekah. Dan inilah yang menyebabkan perjanjian tersebut dibatalkan. Kita belajar bahwa Nabi SAW dan sahabatnya mereka kembali ke Mekah mungkin sekitar tahun ke-10 pada masa itu, ketika Nabi SAW berusia sekitar 49 tahun. Dan mereka akhirnya kembali ke Mekah sekitar 2,5 sampai 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW.